Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman udah pada punya bukunya belum? Belum. Udah, Ustaz. Udah, guys. Ya, insyaallah ya. Ya, belum. Oke, teman-teman nanti Kalau boleh bukunya di-share, Ustaz? ini lagi di-share kan? Oh, maksudnya di-share di filenya kalau boleh. Oh, filenya. Nanti saya share itu ya. Ya. Tinggal download aja dia. Saya belum punya soalnya. Bisa beli, bisa print ya. Ya. Saya sih prefer di print biar agak besar. Terus nanti semua hal terkait dengan pelajaran ditulis di buku itu. Di buku itu coret-coretnya semua. Jadi teman-teman nggak usah beli buku tulis atau apa. Pokoknya semua hal langsung dikerjakan di buku tersebut usul logo. Jadi nggak bisa gitu. Bisa kayak gitu. Jadi isi soal, kaidah, PR segala macam diisi di buku itu. Kalau bisa di printnya itu jangan bolak-balik kalau bisa ya. Kalau bisa di printnya jangan bolak-balik. Nah ini ada nih teman yang share. Ya. Teman-teman udah pada belajar ini semua belum ya? Belum. Sudah pernah awal-awal biasa, Ustaz. Ya, biasa ya. Saya biasa 30 orang, 40 orang, sisa tinggal 5 tuh biasa ya. Iya, sisanya gugur-gugur tinggal 5, 1. Ya, gitu ya. Nah, dan ini saya pesan banget teman-teman ya bahwa Durosol ini adalah buku menurut saya ya, ini adalah buku terbaik untuk belajar bahasa Arab ya. Cuma ya, ini adalah buku terbaik untuk belajar bahasa Arab. Saya tidak belajar dari buku ini, tapi saya ngajar sudah beberapa kelas ya. 6 atau 7 kelas gitu pakai buku ini. Dan buku ini entah ini sebuah kelemahan atau kelebihan justru ya. Jadi buku ini modelnya kayak orang belajar akuntansi, teman-teman. Jadi teman-teman itu kan belajar akuntansi pertama misalnya jurnal ya kan, bikin jurnal ya kan. Habis itu belajar adjustment gitu kan. Habis itu nanti bikin kertas kerja, laporan perubahan modal segala macam gitu kan. Nah, orang itu nggak mungkin bisa bikin adjustment kalau jurnalnya aja nggak ngerti, misalnya gitu. Jadi dia memang benar-benar dari awal sampai akhir tuh nyambung terus. Nah, jadi dia sifatnya gitu, dia sekuensial gitu misalnya. Kalau yang A belum bisa, jangan ke B atau ke C. Nah, makanya teman-teman biasanya yang udah nggak, misalnya dia ada pelajaran nih, dia nggak masuk 2 atau 3 kali, itu yang keempat udah blank dia. Udah blank dan udah nggak bisa ngikutin. Buku ini khasnya seperti itu, tapi buku ini nyambung terus ya. Sebagai pengetahuan saja, saya itu waktu belajar Mubtada Khobar, saya butuh waktu 3 tahun. Sampai 5 tahun bahkan, itu Mubtada Khobar. Tapi di buku ini, 5 sampai 6 pertemuan saya udah bisa ngajarin Mubtada Khobar dan orang udah paham. Untuk ukuran lulusan stan paham lah gitu. Bayangkan cuma 5 sampai 6 pertemuan. Tapi saya dulu belajar Jurmiyah, udah Jurmiyah, Mutasor Jidan apa segala macam gitu kan. Baru paham Mubtada Khobar tuh 3 atau 5 tahun kemudian. Tapi dengan buku ini sangat cepat sekali gitu kan, sangat cepat sekali. Saya bahkan sampai heran, kok Mubtada Khobar belajar duluan gitu, ya. Padahal dulu tuh Mubtada Khobar tuh ya susah gitu. Dan orang tuh nggak bisa disebut bisa bahasa Arab kalau nggak ngerti Mubtada Khobar. Harus ngerti. Mubtada Khobar, fi'il fa'il itu harus ngerti. Itu kayak ngerti subjek predikat. Kalau nggak ngerti subjek predikat nggak bisa bilang bisa bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi buku ini sangat cepat sekali. Buku ini cepat sekali. Buku ini cepat sekali dan itu ya, dia kayak belajar akuntansi. Harus benar-benar dari awal sampai akhir. Kalau ada tengah-tengah yang blank dia nggak bakal bisa lanjut. Nah di sini saya rekam ya, insya Allah rekam. Nanti saya upload di YouTube. Mungkin teman-teman nanti bisa murojaah di sana. Kalau di PC aja terlalu banyak filenya.
ya nanti saya upload dan bisa akses ya. Saya share di YouTube, nanti bisa teman-teman bisa akses di sana gitu ya. Jadi nanti misalnya nih kalau karena terpaksa tugas segala macam nggak datang gitu, nggak hadir, ya bisa murojaah di rekamannya seperti itu, teman-teman ya gitu. Jadi ini saya rekam. Karena benar, kalau belajar durus sulukoh khususnya ya, itu nggak continue, bolong-bolong itu kalau nggak murojaah tuh bakal sangat sulit sekali. Karena kalau dia udah 2-3 kali nggak masuk, itu yang pelajaran ketiga blank gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Ustaz. Nanti setiap 5 dars, 5 pelajaran kita akan ujian. Buku ini kalau kita belajar misalnya buku bahasa Inggris ya, misalnya misalnya buku bahasa Inggris, bukunya Raymond, bukunya apa namanya Skamti Azhar gitu ya. Kita akan lihat bahwa di atas itu ada bab, misalnya bab past tense, bab tenses, bab gerund atau segala macam gitu ya. Tapi di buku ini nggak ada babnya. Di buku ini cuma ditulis ad-darsul awal, pelajaran pertama ya. Nggak ada babnya di sini ya. Kayak gitu aja dia. Karena apa? Di sini nanti kita mengeksplor sendiri sebenarnya. Kita sedang belajar apa? Bahkan nggak disebut nih kita sedang belajar mubtada khobar, padahal kita lagi belajar dasar-dasar mubtada khobar. Gitu ya. Kita mulai teman-teman ya. Itu pesan saya, kalau memang mau ikut berarti harus hari Sabtu dikosongin teman-teman. Karena sayang kalau udah nggak ikut, kalau udah ikut terus nanti bubar tengah jalan, saya sayangkan apa? Waktunya. Rahasianya itu ya. Pokoknya kalau terpaksa nggak masuk harus murojaah di YouTube-nya. Karena nanti untuk pelajaran selanjutnya langsung blank. Karena pelajaran sebelumnya adalah apa ya? Kalau kuliah itu prerequisite ya Mas ya. Misalnya prerequisite untuk pelajaran selanjutnya. Oke, sekarang kita belajar ya. Saya baca sekali, nanti teman-teman baca dan terjemahkan ya. Saya baca ya. Hada baitun. Ini adalah rumah. Ya, saya ulangi. Hada baitun. Ini adalah rumah. Oke, lanjut Mas Budiman, baca. Terjemahkan. Hada baitun. Ya, Ini selanjutnya. Selanjutnya. Hada masjidun. Ini adalah masjid. Oke, lanjut Mas Dian. Hada babun. Ini adalah pintu. Oke, lanjut Mas Alam Syah ya. Haza kitabun. Ini adalah kitab atau buku. Lanjut Mas Ami. Ada kolamun. Ini adalah pena. Oke, lanjut Mas Ferry. Enggak ada ya. Mas Hamdani. Ada miftahun. Ini adalah kunci. Oke, lanjut Mas Zuniar. Mas Junior mut. Mas Junior mut. Ada maktabun. Ini adalah meja. Ya, lanjut Mas Asep. Ada sarirun. Ini adalah ranjang. Ya, ini adalah tempat tidur ya. Oke. Mas Lutfi coba. Ada kursiyun. Ini adalah kursi. Oke. Sekarang ya. Mahada apa ini? Oke. Mahada apa ini? Ya, oke. Sekarang saya butuh orang ya. Saya butuh orang. Coba saya pengen sama Mas Hamdani. Coba. Mas Hamdani, saya tanya, Mas Hamdani jawab ya. Mahada apa ini? Hada baitun. Ini adalah rumah. Ahada baitun. Perhatikan ahada. Apakah ini rumah? Naam.
Hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini adalah baju. Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? La, hadza kursiyun. Tidak, ini adalah kursi. Ahadza miftahun, apakah ini pena? La, hadza kunci, Zat. Hah? Sorry, stop. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Tidak, ini adalah pena. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini adalah bintang. Oke. Tamrin artinya latihan ya. Oke. Setelah teks di atas, coba teman-teman jawab ya. Baca dan jawab. Mas Zuniar. Baca dan jawab. Ma hada miftahun. Enggak, baca, artiin, jawab, artiin coba. Ma hadza. Ma hada, apakah ini? Hada miftahun. Ini adalah kunci. Terus sampai habis. Ma hada, apakah ini? Hada kitabun. Kitabun. Hada kitabun. Ini adalah buku. Ma hada qalamun. Qalamun. Hada qalamun. Ya. Ini adalah pena. Oke, lanjut. Ma hada, Apa ini? apa ini? Hada Apa? Babun. Babun. hada babun. Ya. Ini adalah pintu. Lanjut. Ma hada, apakah ini? Hada baitun. Ya. Ini adalah rumah. Ma hada, apakah ini? Hada kursiyun. Ini adalah kursi. Oke. Perhatikan, tadi menggunakan ma, sekarang menggunakan a. Ma dan a sama aja ya. Jadi bisa menggunakan ma ya. Ma dan a sama aja ya. Ya, ma sama a sama aja ya. Oke. Sekarang dengan Mas Dian, coba Mas Dian ya. Mas Dian coba baca dan terjemahkan. Baca, terjemahkan, jawab, terjemahkan. Mas Dian sedang mute. Mas Dian sedang mute. Mas Dian sedang mute. Mas Dian mute. Ahada baitun. Apakah ini rumah? La, hada masjidun. Bukan. Ini adalah masjid. Teman-teman yang udah ada bukunya langsung ditulis ya. Langsung Ahada miftahun. Apakah ini kunci? La, hada qalamun. Bukan. Ini adalah pulpen. Ahada qamisun. Naam. Hada qamisun. Ahada najmun. Ahada qamisun. Apakah ini baju? Naam. Hada qamisun. Ya, ini adalah baju. Ahada najmun. Apakah ini bintang? Naam. Hada najmun. Oke, Ya. sekarang ya, lanjut. Perhatikan teman-teman.
Apa bedanya A sama ma? Kalau A dia adalah yes no question ya. Jadi kalau A itu pasti jawabannya na'am atau la. Kalau ma apakah ya. Jadi kalau nanya tentang benda ya, ma itu adalah apakah. Kalau A ya, dia biasanya ma adalah apa, kalau A adalah apakah, biasanya dia A itu untuk yes no question ya. Jadi adalah jawabannya na'am atau la ya. Ya, benar teman-teman ya. Oke, sekarang kita latihan selanjutnya. Siapa lagi nih? Coba Mas Ami. Mas Ami di unmute dan di ikra waktu baca dan tulis, maksudnya di sini baca dan terjemahkan. Ayo. Iqra waktu. Hada maktabun. Ini adalah meja. Hada masjidun. Ini adalah masjid. Hada qalamun. Ini adalah pena. Hada sarirun. Ini adalah ranjang. Ma hada. Apakah ini? Hada kursiyun. Ini adalah kursi. Kursiyun. Kursiyun. Hada kursiyun. Ini adalah kursi. Ahada baitun. Apakah ini rumah? La hada masjidun. Tidak, ini adalah masjid. Ma hada? Hada miftahun. Apakah ini? Ini adalah kunci. Oke, sekarang man hada. Man hada, siapa ini? Man hada, siapa ini? Oke. Dengan Mas Budiman coba. Mas Budiman. Saya kangen nih Mas Budiman nih. Udah lama nggak jumpa. Insya Allah Mas. Ayo. Ustaz. Ya, insya Allah. Man haza. Nggak berubah sama sekali Pak. Lanjut Ustaz. Ya lanjut. Nggak berubah sama sekali. Nggak ada tua-tua sama aja kayak di kampus. Oh, Insya Allah. Ayo Pak. Banyak tuanya Ustaz. Nggak kelihatan ini karena Zoom aja ini kita. Ayo Pak. Baik, salah. Man haza. Man hada. Hada tabibun. Ya. Baca, terjemahkan. Siapa? Jawab, terjemahkan. Man hada, siapakah ini? Hada tabibun. Ini adalah dokter. Man hada, siapakah ini? Hada waladun. Ini adalah anak laki-laki. Terus. Man hada, siapakah ini? Hada talibun. Ini adalah hada talibun. Ini adalah seorang siswa laki-laki. Oke. Ahada waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? La. Hada rajulun. Tidak, ini adalah seorang dewasa laki-laki. Ya. Oke, lanjut. Ma hada, apakah ini? Hada masjidun. Ini adalah masjid. Man hada, apakah ini? Hada tajirun. Siapa? Ini adalah seorang pedagang. Hada. Siapa Pak? Man hada, siapakah ini? Hada tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Hada kalbun. Ini adalah seekor anjing. Ahada kalbun. Apakah ini seekor anjing? La. Hada kittun. Ini adalah seekor kucing. Hada himarun. Ini adalah seekor keledai. Ahada himarun. Apakah ini seekor keledai? La. Hada hisanun. Bukan. Ini adalah seekor kuda. Wa ma hada. Dan apakah ini? Hada jamalun. Ini adalah seekor unta.
Lanjut, Ustaz. Ya, lanjut. Ma hada dikun. Apakah ini? Ini adalah seekor ayam jantan. Man hada? Siapakah ini? Hada mudarrisun. Ini adalah seorang ustadz, seorang pengajar, seorang guru. Ahada komisun? Apakah ini sebuah baju? La hada mindilun. Bukan, ini adalah sapu tangan. Perhatikan ya, di situ ada tulisan, ada rosam ya. Di sini ada tulisan ya ini ya. Dia ada rosam kayak gini. Ya. Ini sama dengan gini ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kita di ikro kayak gini tuh, ya. Sama aja ya teman-teman ya. Diperhatikan ya. Jadi antara ini, sama ini tuh nggak sama ya, beda ya. Kalau ini domatain, ya. Diperhatikan ya. Dan di buku ini menggunakan gini dia, menggunakannya gini ya, gitu ya. Jadi tanwin menggunakan seperti ini di buku ini. Ya, jangan lupa teman-teman ya. Nanti kayak gini dia untuk tanwin ya. Yuk lanjut, siapa nih ya sekarang? Siapa yang belum? Coba Mas Alam Syah. Iqra waktu ya. Baca, terjemahkan, jawab, terjemahkan ya. Ma haza, apa ini? Haza kolamun. Ini pulpen. Haza kalbun. Ini anjing. Coba Man Mas Alam Syah gunakan ini adalah, pakai adalah. Nanti rahasianya apa saya kasih tahu nanti. Oh ya, haza kalbun. Ini adalah anjing. Man haza, siapa ini? Haza tabibun. Ini seorang dokter. Ini adalah seorang dokter. Haza jamalun. Ini seekor unta. Ini adalah. Ini adalah unta. Haza kalbun. Apakah ini anjing? La, haza kitun. Bukan, ini adalah kucing. Haza dikun. Apakah ini dikun itu ayam? Ya. Naam, iya. Haza hisonun. Apakah ini kuda? La, haza himarun. Ini adalah keledai. Oke. Haza mindilun. Ini adalah sapu tangan. Ahaza waladun. Apakah ini anak laki-laki? Naam, iya. Man haja? Siapa ini? Haja rojulun. Ini adalah anak laki-laki, pemuda laki-laki atau anak laki-laki. Teman-teman dari sini coba apa yang bisa disimpulkan dari dua kata ini, coba dari kalimat ini dua, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada apa di sini? Berakal sama nggak berakal. Kenapa? Berakal sama nggak berakal. Ya, berakal sama nggak berakal ya. Al-akil sama ghairu akil. Ya di sini jadi apa? Jadi untuk bertanya tentang yang ghairu akil menggunakan, untuk bertanya yang ghairu akil, ini kan ghairu akil nih, nggak berakal. Ini ghairu akil. Ya, untuk bertanya yang ghairu akil menggunakan ma. Ya. Sedangkan untuk yang berakal menggunakan man ya. Berarti ma ya li ghairi akilin ya. Akilin ya. Ma digunakan untuk yang enggak berakal. Kalau man itu dia li akilin ya. Sedangkan ma untuk yang berakal. Man untuk yang berakal. Teman-teman paham ya? Jadi kalau bertanya tentang yang berakal, man hada, siapa ini ya. Tapi kalau yang enggak berakal menggunakan
menggunakan ma. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Belum ya? Teman-teman ada pertanyaan? Cukup, Ustaz, cukup. Cukup ya? Oke, kita ke bab 2. Insya Allah hari ini sampai bab 3 selesai insya Allah ya, teman-teman ya. Tadi kita menggunakan hadza, sekarang zalika. Hadza itu artinya ini, zalika itu. Hadza, kalau hadza itu, kalau hadza itu ya, tahu ya, hadza ya, hadza lil qarib, hadza untuk yang dekat ya. Kalau zalika lil ba'id, untuk yang jauh. Oke, hadza lil qarib, zalika lil ba'id. Coba Mas Dimas sekarang baca dan terjemahkan ya. Mas Dimas. Oke. Baik, Ustaz. Ma zalika. Ya, apakah itu? Zalika najmu. Itu Najmun. adalah najmun. Itu adalah bintang. Ada masjidun. Ini adalah masjid. Wa zalika baitun. Dan itu adalah rumah. Ada hisanun wa zalika himarun. Ini adalah kuda dan itu adalah keledai. Oke. Azalika kalbun. Apakah itu anjing? La zalika kitun. Tidak. Itu adalah kucing. Ma zalika. Apakah itu? Zalika sarirun. Itu adalah tempat tidur. Man hadza wa man zalika. Apakah itu? Apakah ini? Dan siapakah itu? Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Ma zalika. Apakah itu? Zalika hajarun. Hajar. Itu ada hajarun. Zalika hajarun. Itu adalah batu. Ada sukarun wa zalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Iqra waktub ya, baca dan tulislah. Oke, baca, terjemahkan. Dengan siapa nih? Coba. Coba Mas Zaid ya, Mas Zaid, Pak, Mas Zaid. Mas Zaid, ada Mas Zaid? Ada ya. Mas, siapa nih? Belum ya. Asep, Mas Asep, coba Mas Asep. Mas Asep, ada Mas Asep? Ada sukaru. Ya. Bentar, San. Ya, lanjut. Ada sukarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Ya. Mandalika dzalika imamun. Siapakah itu? Itu adalah imam. Adzalika kitun? La, dzalika kalbun. Apakah itu kucing? Bukan. Itu adalah anjing. Ma hadza? Hadza hajarun. Apakah ini? Ini adalah batu. Oke.
Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Perhatikan kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata ya. Jadi kalimat adalah kata ya. Ya, al-kalimat al-jadidat artinya kata-kata baru ya. Ikutin teman-teman ya. Imamun. Imamun. Hajarun. Hajarun. Sukkarun. Sukarun. Labanun. Labanun. Alhamdulillah, mudah ya. Perhatikan teman-teman ya. Ya. Di atas sini nih ya. Kita belajar namanya, kita sedang belajar namanya seperti yang saya bilang tadi bahwa kita sedang belajar mubtada khobar ya. Kita sedang belajar mubtada khobar. Teman-teman yang itu di mute aja. Ya, kita sedang belajar mubtada khobar. Ya, kita sedang belajar mubtada plus khobar. Saya ulangi, kita belajar mubtada dan khobar. Apa itu mubtada khobar? Saya nggak mau kasih definisi sekarang. Nanti teman-teman insya Allah akan ngerti sendiri ya. Bahkan di kitab-kitab sebesar Jurumiyah pun definisinya tuh bukan definisi yang benar gitu ya. Tapi kita akan paham insya Allah sampai 5 bab ke depan insya Allah mubtada itu paham. Yang jelas mubtada itu di awal dan dia harus namanya mubtada itu di awal. Saya ulangi, mubtada itu di awal dan dia harus namanya ma'rifat. Dia harus namanya ma'rifat. Ma'rifat ya, ma'rifat. Nah, ma'rifat yang pertama adalah kita akan belajar sampai bab 5 kita akan belajar ma'rifat. Jadi saya ulangi ya, mubtada ada di awal dan dia harus ma'rifat. Saya ulangi, mubtada itu di awal kalimat dan dia harus ma'rifat. Nah, kita sedang belajar ma'rifat nih. Ma'rifat yang pertama adalah ismul isyarah. Ismul isyarah atau kata tunjuk. Hadza dan jalika ya. Dia adalah ismul isyarah yang pertama. Jadi kalau hadza dan jalika ada di awal, pastikan dia jadi mubtada. Ya, paham ya? Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu definite. Definite itu sudah tertentu. Definite sudah tertentu. Ketika kita mengatakan zalika itu, kita sedang menunjuk bendanya. Itu namanya tertentu, definite. Ya, definite. Ketika kita menunjuk hadza, kita sudah tahu bendanya apa. Kita sedang menunjuk bendanya, itu hadza. Itulah ma'rifat. Ma'rifat itu definite. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu kalau dia menunjuk sesuatu, hadza itu barangnya si penunjuk tahu barangnya. Itu namanya ma'rifat, definite. Yang kedua adalah isim yang masuk alif lam ya. Al-ismu ya. Alladzi dakhala al. Isim yang kemasukan alif lam. Gak usah terlalu dicerna banget ya. Kita belajarin dulu ya. Insya Allah paham ntar insya Allah belakangan. Ini nanti di rekamannya ada ya. Saya hapus nggak apa-apa. Pokoknya kita lagi belajar mubtada. Mubtada itu di awal dan mubtada harus ma'rifat. Ya, ingat ya. Jadi kita lagi belajar mubtada. Mubtada itu di awal kalimat dan dia harus ma'rifat. Nah, kita sekarang sedang belajar ma'rifat, isim ma'rifat ya. Oke, ma'rifat yang kedua adalah isim yang kemasukan alif lam. Oke, ma'rifat yang kedua adalah isim yang kemasukan alif lam. Perhatikan teman-teman, baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Perhatikan,
awalnya adalah baitun dengan tanwin. Walamma dakhala al alaih, ya ketika al masuk jadi al baitu. Tanwinnya jadi hilang jadi al baitu. Paham teman-teman ya? Awalnya baitun jadi al baitu. Oke, Mas Hamdani baca sekarang. Tahu. Bait. Kalau baitun apa artinya baitun? Rumah. Sebuah rumah. Si pembicara si natik tidak sedang menunjuk rumahnya. Paham ya? Ketika si natik, si yang berbicara mengatakan baitun, dia sedang tidak menunjuk rumahnya, tidak definit rumahnya. Tapi kalau si natik, si yang berbicara berkata al baitu, berarti dia sedang menunjuk rumahnya. Minimal di otaknya ada rumah. Rumah mana yang dia maksud? Itu namanya ma'rifat. Kalau baitun itu nakirah. Ya, saya ulangi. Ma'rifat lawannya nakirah. Ma'rifat ya, dia lawannya nakirah. Nakiratun. Ma'rifat lawannya nakirah. Ini ma'rifat, ini nakirah. Ma'rifat itu alif lam. Ma'rifat itu ada alif lamnya, kalau nakirah enggak. Jadi kalau orang ngomong ada natiqun, orang yang berbicara si natiq berkata baitun, dia tidak sedang menunjuk atau tidak sedang membayangkan rumahnya yang mana. Rumah aja, mutlak rumah. Tapi kalau al baitu, baik yang berbicara maupun yang mendengar itu memahami rumah mana yang dimaksud, gitu ya. Makanya kadang-kadang orang menggunakan al itu diterjemahkan dengan ini atau itu. Seperti misalnya orang berbicara, al baitu kabirun. Terjemahnya adalah rumah itu besar. Sekalipun gak ada kata zalikanya. Ya karena orang yang berbicara al baitu, dia sedang menunjuk rumahnya. Kalau dia mengajak berbicara kepada orang, maka yang diajak bicara pun tahu yang dimaksud, mana yang dimaksud rumahnya. Ya, itu namanya ma'rifat, definite. Oke, Mas Hamdani coba dibaca lanjutnya. Qalamun. Al-qalamu. Ya. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Oke. Lanjut, Mas Hamdani. Al-qalamu maksurun. Ya. Pena itu patah. Nah, Mas Hamdani menerjemahkan pena itu. Kenapa? Karena pena yang patah itu sudah didefinisikan oleh Mas Hamdani. Yang mana yang patah? Tapi kalau dia mengatakan qalamun maksurun, sebuah pena patah. Pena yang mana? Nggak penting. Yang jelas sebuah pena patah. Tapi kalau Mas Hamdani mengatakan al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Pulpen mana ini maksud? Baik Mas Hamdani maupun yang mendengarkan tahu pulpen mana yang patah. Itu namanya definite ya. Tapi kalau dia mengatakan qalamun maksurun, sebuah pulpen patah. Nggak jelas pulpen yang mana. Dia cuma mengabarkan bahwa sebuah pulpen telah patah. Bukan mengabarkan atau menunjuk pulpennya. Tapi ketika dia mengatakan al-qalamu, maka si pulpen itu sudah diketahui yang mana ya. Maka al-qalamu ini dia ini sudah ma'rifat. Ya, pertama dia ma'rifat dan dia di awal kata. Dia sudah ma'rifat dan sudah di awal kata. Maka dia memenuhi syarat sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia sudah di awal kata dan dia sudah ma'rifat. Maka dia memenuhi syarat sebagai mubtada. Dan mubtada harus rofa atau doma. Saya ulangi teman-teman ya. Al-qalamu ini sudah di awal kata, sudah ma'rifat, maka dia mencukupi syarat sebagai mubtada ya. Maka mubtada itu harus rofa. Rofanya itu dengan doma. Maka al-qalamu,
Kalau dia baca al-qalami salah. Kenapa? Karena mubtada harus rofa, rofanya dengan dhamma. Kalau dia baca al-qalama salah. Kenapa? Karena mubtada harus rofa, rofanya dengan dhamma. Oke, paham ya? Rofa pasangannya apa? Khobar. Maka maksurun jadi khobar. Khobar juga harus rofa ya, tapi khobar enggak ada syarat ma'rifat. Maksurun, maka dia juga dhammatain. Oke, lanjut. Mas Hamdani. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Oke, al-babu maftuhun. Berarti al-babu jadi apa? Ada. Mubtada, maftuhun khobar. Lanjut. Kenapa al-babu mubtada? Karena dia sudah ma'rifat dan di awal kalimat. Ma'rifat dan di awal kalimat. Ma'rifatnya apa? Isim yang kemasukan alif lam. Terus lanjut. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Itu duduk dan guru itu berdiri. Oke, jalisun duduk, waqifun berdiri. Lanjut. Lanjut. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Terus. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Lanjut. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Lanjut. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Terus. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Terus. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Terus. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan daun itu ringan. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Oke, sekarang iqra waktu maudhu fi awahil kalimat, bacalah dan tulislah dengan memperhatikan harokat akhir kata ya. Coba Mas siapa nih ya? Mas Dimas, coba Mas Dimas. Baca ya, Mas Dimas baca ya dengan memperhatikan akhir katanya ya. Harokat akhirnya ya. Coba Mas Dimas, ada Mas Dimas? Ya, Ustaz. Ya. Mulai masjidun ya. Ya. Masjidun. Ya. Al-masjidu. Ya. Al-ma'u. Terus. Ma'un. Terus. Al-baitu. Ya. Babun. Ya. Qalamun. Al-qalamu. Terus. Al-kalbu. Terus. Kalbun. Komisun. Waladun. Al-hajarun. Al-hajaru. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. Oke, teman-teman udah paham ya, kalau isim kemasukan alif lam atau kata benda kemasukan alif lam, maka dia tidak boleh tanwin ya. Jadi ya jangan sampai aku dan kamu seperti alif lam dan tanwin ya. Nggak bakalan nyatu ya. Jadi alif lam dan tanwin nggak bakalan nyatu abadan selama-lamanya ya. Selama ada alif lam nggak mungkin ada tanwin, ingat itu ya. Ini konsep harus paham banget, harus hafal banget.
Alif lam tidak boleh tanwin. Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Oke, sekarang nih teman-teman ya. Buku ini. Syekh Abdul Rahim mulai menghilangkan harokatnya nih ya. Ya, nanti harokatnya hilang. Nanti lama-lama buku 2 tulisannya lebih kecil. Yang pokoknya udah dibaca harokatnya hilang ya. Karena sejatinya bahasa Arab tanpa harokat, bahkan tanpa titik awal-awalnya ya. Coba Mas Zuniar baca dan terjemahkan. Al-kitabu maksud. Kok kitabu sih? Ada mim. Oh, al-maktabu maksurun. Ya. Meja itu Rusak. rusak. Ya. Al-mudarisu jadidun. Guru itu baru. Baru ya. Al-qamisu wasihun. Ya. Itu kotor. Ya. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Ya. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu dekat. Terbuka. Oh iya, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Lanjut. Al-muhandisu. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Insinyur itu jalisun. Kita itu kalau engineer apa terjemahnya bahasa Indonesia itu? Insinyur. Insinyur Ustaz. Insinyur ya? Ya. Engineer itu insinyur ya? Muhandis itu engineer. Insinyur ya? Iya, insinyur. Ya udahlah. Insinyur itu bukan ST bukan? Jalisun itu apa Ustaz? Duduk. Insinyur itu duduk dan guru itu berdiri. Terus lanjut. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mundilu. Ya. Al-mundilu nabifun. Sapu tangan. Tangan itu bersih. Ya. Perhatikan teman-teman bahwa kata-kata yang ada di sini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kan dia ngulang-ulang terus. Dia nggak banyak kok dia ini apa namanya. Dia nggak banyak vocab, nggak banyak ya. Jadi kata yang udah nggak ada harokatnya itu biasanya sudah dipelajari di atas. Imla fil firaghi, imla al-firagha fi mayali. Yuwadil kalimatil munasibati minal kalimatin taliyah. Imla isilah al-firagha yang kosong fi mayali berikut. Biwadil kalimati dengan meletakkan kata al-munasibah yang sesuai minal kalimati taliyah dari kata-kata berikut. Jadi ini menjodohkan ya. Menjodohkan, tinggal pilih ya. Coba nih, siapa nih ya? Mas Alam Syah. Coba Mas Alam Syah. Baik Ustaz. Ya. Al-hajaru batu thaqilun berat.
Batu itu berat. Oke. Al-babu, pintu itu maftuhun, terbuka. Oke. Al-qamaru, bulan itu jamilun, indah. Al-waraqu, kertas itu khafifun, ringan. Oke. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun, itu panas. Oke. Imla fil firaq fi mayali biwadi kalimatin munasibatin. Istilah yang kosong berikut dengan meletakkan kalimat yang kata yang sesuai. Ya, coba Pak Budiman. Coba ya, isi dengan yang sesuai. Al-mundilu nazifun. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih. Oke. Al-qalamu maksurun. Pena itu rusak. Ya. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mudarrisu waqifun. Guru itu berdiri. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu sedang duduk. Al-khisanu kabirun. Kuda itu besar. Al-waraqu qadimun. Kertas itu sudah lama. Ya. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Mas Budiman udah sampai buku berapa Mas Budiman? Belum, Ustaz. Belum pernah saya. Iya. Kok lancar itu? Alhamdulillah. Ya. Coba baca ya. Baca bareng-bareng teman-teman ya. Al-qamaru nadhifun. Kabirun. Khafifun. Jadidun. Harun. Maftuhun. Jamilun. Qadimun. Wasikhun. Baridun. Maksurun. Waqifun. Wasikhun. Saghirun. Thaqilun. Jalisun. Najmun. An-najmu. Rajulun. Ar-rajulu. Dikun. Ad-diku. Rajulun. Ar-rajulu. Talibun. At-talibu. Kira-kira apa yang mau disampaikan sama si pengarang di sini nih? Kira-kira apa ya? Beda contoh ini sama yang contoh pertama di atas. Kira-kira yang mau disampaikan apa nih? Perbedaan makrifat sama. Ada yang teman-teman
bisa tebak antara contoh ini sama contoh ini? Ya. Alif lam syamsiyah, Ustaz. Alif lam syamsiyah, masya Allah ya. Perhatikan kitabun al-kitabu, alif lamnya terbaca ya. Tapi kalau tadi talibun ya, dia jadi at-talibu ya. Ya at-talibu ya, dia alif lamnya tidak terbaca. Maka ini adalah qamariyah, ini adalah syamsiyah ya. Sebagaimana berlalu dalam kitab tajwid ya. Saya nggak usah terlalu banyak bahas ya. Teman-teman ada yang pertanyaan tentang alif lam syamsiyah qamariyah? Udah paham semua ya? Alhamdulillah. Ya kan? Teman-teman, alif lam syamsiyah sama qamariyah udah paham semua kan? Paham. Sekalipun nggak paham, tapi saya percaya cara bacanya tahu. Coba Mas Pak Dian Amrillah, coba Mas Dian Amrillah. Ini tinggal menjodohkan aja nih. Ihtar kalimah fi minal qaimah ba tunasibul kalimat allati fil qaimah alif hamzah ya. Pilihlah kalimat atau kata yang terdapat dalam daftar ba yang mencocoki kata dalam daftar alif atau hamzah ya. Mas Dian, Pak Dian Amrillah. Al-talibu maridun. Talibu maridun. Lanjut. Ad-dukkanu. Terjemahin dulu. Talibu maridun. Talib apa? Talib, pelajar. Guru. Pelajar. Ya. Pelajar itu sakit. Ya. Ad-dukkanu. Ya. Dukan apa Ustaz? Toko. Ad-dukkanu maftuhun. Toko Ya. itu buka. Ya. At-tufahu ladzizun. Ya. Apel itu enak. Lezat ya, terus. Lezat. Al-ma'u harun. Air itu panas. Oke. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Ya, oke. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu rusak. Oke. Baca teman-teman ya. Khulwun. Khulwun. Tawilun. Tawilun. Maridun. Fakirun. Ad-dukkanu. Qasirun. Ghaniyun. At-tufahu. Khulwun apa Ustaz? Oh sorry ya. Ada yang tahu artinya? Khulwun manis. Oh. Kasih. Qasirun. Qasir pendek. Terus apa lagi? Udah ya? Ada lagi? Tawilun apa Ustaz? Tawilun panjang, tinggi, panjang. Oke, udah? Oke, sekarang dibaca ya. Pak Widadi coba, Pak Widadi. Baca dan terjemahkan. An-najmu ba'idun. An-najmu bintang saja. Bintang. Bintang itu dekat. Jauh. Dekat. Hari kiamat dong. Bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu waqifun apa Ustaz? Berdiri. Oh, okay. Ar-rajulu laki-laki itu berdiri. As-sukarun
As-sukkaru. As-sukaru hulwun. Sukarun gula itu hulwun Manis. manis. Sugar. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Ad-diku jamilun. Ayam jago itu cantik, ya, indah. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru buku tulis, Ustaz. Ya. Buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu toko, Ustaz, ya? Toko. Toko itu terbuka. Al-waladu fakirun. Anak itu miskin. Ya. Miskin. Fakir. At-tufahu ladzidun. Fakir sama miskin susah mana? Hah? Fakir sama miskin susah mana? Susahan fakir ya. Fakir sama miskin itu apa namanya? Susahan miskin. Ya susahan fakir ya. At-tufahu ladzidun. Apel itu lezat. At-talibu tawilun. At-tabibu. Wal mudar. At-tabibu tawilun. Wal mudarrisu qasirun. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Oke. Oke, sekarang sama ya, tinggal baca aja ya, dengan memperhatikan akhir kata. Dengan Mas, coba Mas Ami coba nomor 1 baca dan perhatikan akhir katanya ya. Mas Ami coba. Ada Mas Ami? Mas Ami udah sholat. Zuhur. Zuhur. Oh, udah zuhur sekarang. Di Sidoarjo, Ustaz. Oh, itu aja ya udah. Dikit lagi ya. Mas Asep coba. Yang al-babu ya, Ustaz ya? Ya, al-babu. Al-babu. At-tajiru. An-najmu. Al-qamaru. Ad-diku. Al-ma'u. As-sariru. Al-baitu. Al-masjidu. Ar-rajulu. As-sukkaru. Al-waraqu. As-sukkaru. Al-waraqu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut ya. Nanti ini masih kayak agak main-main ya. Tapi nanti pas di bab 5 baru dirasakan ya. Bab 5 bab 6 baru dirasakan manfaatnya ya. Yang jelas, saya ulangi, kita sedang belajar apa? Mubtada khobar. Ya, bagian mubtada adalah ma'rifat. Kita sedang belajar ma'rifat. Karena apa? Syarat mubtada adalah ma'rifat dan di awal kata. Saya ulangi, syarat mubtada apa? Ma'rifat dan di awal kata. Setiap ada ma'rifat yang di awal kata, dia adalah mubtada. Mubtada itu rofa'nya dengan dhammah. Jadi kalau ada kalimat, ada kata yang ma'rifat dan di awal kata, maka dia jadi mubtada, maka rofakan dengan dhammah. Saya ulangi, kalau ada kata yang ma'rifat dan di awal kata, maka dia jadi mubtada dan rofakan dengan dhammah. Semoga minggu depan kita dimudahkan untuk hadir. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hujna idza syi'ta sahla.
Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika Waalaikumsalam asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz.